Yang kedua, hanya sederhana saja. Golkar itu setahu saya ciri khasnya memakai jaket kuning Pak. Tapi sekarang kok memakai jaket hijau. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel, channel yang selalu komitmen menyajikan informasi-informasi tentang seni, budaya, ekonomi, politik, sosial, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Suriname dan di Indonesia. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, hari ini Minggu tanggal 4 September 2022, kami mendapat undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Van Brusland, Paramaribo, Suriname, bahwa pagi hari ini ada kegiatan pertemuan antara warga negara Indonesia yang ada di Suriname dengan wakil DPR dari DKI Jakarta untuk pemilihan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, adalah anggota DPR Ibu Christina Aryani dari fraksi Golongan Karya, saat ini sedang melaksanakan tugas untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Eropa dan di Amerika Selatan, dan saat ini kebetulan jadwalnya adalah di Paramaribo, Suriname. Baik, untuk lebih jelasnya kita ikuti ramah tamah dan dialog dengan wakil rakyat dari DKI Jakarta. Selamat menyaksikan. Pagi hari ini kita ada acara silaturahmi bersama dengan Ibu Christina Aryani. Christina adalah anggota DPR. Ibu Christina kedua hari Sabtu di sini memang kunjungan kerja Bu Aryani di Paramaribo, Suriname. Mungkin untuk mempersingkat waktu untuk acara kita pagi hari ini, kita langsung serahkan, nanti akan ada sambutan dari Bapak Ibes. Mohon izin dan dapat kami. Sound systemnya jadi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kayaknya nggak usah pakai order. Barusan disebut Pak. sebenarnya ini tidak ada Pak. Jadi sambil ini mudah-mudahan nanti pas Ibu Christina menyampaikan paparan, mudah-mudahan sudah dipegang. Nanti saya akan menyampaikan dengan suara alam.
Saudara Alan, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Ini satu peristiwa atau satu event yang sangat penting saya rasa buat kita semua, bahwa kita dikunjungi, kita mendapat kehormatan dikunjungi oleh Ibu Christina Ariani, anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia dari Partai Golkar. Ini merupakan kesempatan yang baik buat kita untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan di Indonesia, tentang apa saja, dan juga merupakan kesempatan yang baik buat kawan-kawan untuk menyampaikan unek-unek, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan harapan-harapannya kepada Ibu Christina pada hari ini. Jadi saya harapkan kawan-kawan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya peristiwa ini. Untuk Ibu Christina dapat kami sampaikan Ibu bahwa ini kita yang hadir di sini adalah warga negara Republik Indonesia yang bekerja di Suriname khususnya. Kita tercatat ada kurang lebih 502 WNI yang di bawah yang tercatat di data KBRI Paramaribo. Kami silakan. Ibunya dikit ya, cuma 2 bagus. Jadi kebanyakan memang laki-laki. Tadi sudah disampaikan, saya Christina Ariani, saya anggota DPR RI yang mewakili Bapak Ibu di parlemen. Jadi sebetulnya ada 7 orang anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Jadi DKI Jakarta 2 itu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Saya salah satunya, saya dari Partai Golkar. Luar negerinya mana aja, satu dunia, Bapak-bapak. Jadi mungkin karena itu tidak semuanya bisa dikunjungi, karena ya satu dunia ini jaraknya luas sekali. Kebetulan kemarin kami ada kunjungan kerja ke Kolombia, Pak Dubes. Jadi setelah itu saya berpikir, dari dulu nih, dari saya kecil sudah tahu soal Suriname. Di mana sih Suriname? Oh, di Amerika Selatan. Jadi memang dari dulu ingin ya, suatu saat kita bisa datang ke Suriname. Jadi kesempatan ini tentunya saya manfaatkan untuk bisa berkunjung, menyapa teman-teman, sahabat semua yang hadir di sini. Saya ada sedikit paparan agar teman-teman juga bisa tahu apa sih DPR RI. Mungkin selama ini kan masih mengawang-awang DPR RI ini seperti apa sih. Kami memilih wakil kami untuk kemudian duduk di DPR RI. Mereka tuh kerjanya ngapain aja sih? Kita akan lihat slide sini. Next. Ya, jadi tujuan dari pertemuan kita pada hari ini jelas untuk perkenalan. Tak kenal maka tak sayang, Pak Dubes katanya. Jadi saya harap setelah kenal kita bisa saling menyayangi, seperti itu. Lalu juga untuk menyapa konstituen di luar negeri. Bapak Ibu adalah konstituen saya di luar negeri. Lalu juga melaporkan kinerja selama 2 tahun 10 bulan ini apa saja yang kami lakukan di DPR RI. Dan juga untuk menyerap aspirasi. Jadi ini kesempatan yang baik sekali. Jika ada pertanyaan, ada aspirasi, banyak yang ABK juga saya lihat ya, ada yang sudah disampaikan, nanti kami akan bisa teruskan ke otoritas yang berwenang, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Nah, ini kinerja. Jadi teman-teman, pekerjaan di DPR itu sangat demanding gitu ya, menuntut waktu yang nggak bisa main-main. Dalam 2 tahun 10 bulan itu ada di Komisi 1 aja ada 273 rapat. Saya hadir di 256 rapat, tidak hadir di 17 rapat. Saya selalu menyampaikan, jadi ya setelah saya masa sidang ada berapa rapat di masa sidang itu, kenapa saya nggak datang, jadi alasannya selalu jelas, akuntabel. Diskusi seperti yang disampaikan oleh Bu Christina Ariani, jadi poin diskusi kita di pagi hari ini. Ya, jadi kalau misalnya ada dari Bapak Ibu ingin menyampaikan aspirasi, mohon disampaikan. Ya, kalau memang misalnya ada, tolong angkat tangan, nanti akan dibantu, mic akan diantarkan ke Bapak Ibu. Kenapa ada terbatas seperti itu? Barangkali bagusnya selalu diletakkan di sini, Pak. Itu. Yang kedua, hanya sederhana saja. Golkar itu setahu saya ciri khasnya memakai jaket kuning, Pak. Tapi sekarang kok memakai jaket hijau? Maaf. Itu satu hal. Terus kenapa jaket Christina nggak kuning? Karena nggak lagi kampanye. Nah, itu satu. Dan biasanya di DPR juga saya selalu pakai baju tuh warna-warni. Senang aja, kadang-kadang pink, kadang-kadang ungu, kadang-kadang merah, kadang-kadang apa. Memang kadang-kadang ditegur
ditegur juga sama pimpinan partai saya. Kamu udah mau pindah partai, katanya masuk Nasdem, kok pakai jaketnya biru gitu. Padahal enggak, karena senang aja ya Pak Ustadz ya, kalau warna-warni kan kayaknya ceria gitu kan. Aduh beban hidup udah berat, jangan ditambah-tambah berat lagi lah gitu. Jadi bawa santai aja. Itu saja mungkin sesi berikutnya apabila masih ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan aspirasi unek-unek, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yulia. Terima kasih kepada Bapak moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan suatu hal. Kepada Ibu Christina, ada hal yang ingin saya tanyakan. Saya sebagai salah satu pelaku perkawinan, saya menikah dengan warga Suriname kurang lebih 17 tahun. Sementara saya masih memegang kewarganegaraan Indonesia, anak-anak kami masih mengikut dengan bapaknya karena belum di atas 18 tahun. Yang ini saya tanyakan begini, untuk kewarganegaraan di negara Suriname itu diperbolehkan untuk memiliki 2 hak kewarganegaraan, sedang Indonesia hanya 1 kewarganegaraan. Saya berharap sekali kalau bisa ini menjadi pertimbangan untuk pelaku perkawinan, karena dengan memegang hanya warga negara Indonesia saja itu kami tidak mendapatkan, terus terang kami ingin juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dari negara ini gitu loh, seperti juga dalam hal urusan birokrasi juga kan lebih memudahkan. Kedua, saya nggak tahu ini soal penetapan biaya dokumentasi, pengurusan dokumentasi di KBRI, saya nggak tahu itu negara atau KBRI yang menentukan. Itu kan ditentukannya dengan pembayarannya dengan dolar, sedangkan kurs di sini itu tinggi. Ya, bagi kami yang ibu rumah tangga untuk pengurusan dokumentasi macam paspor dan lain-lain itu agak berat. Makanya saya mewakili teman-teman juga yang kalau paspornya expired itu karena mereka pikir ya itu karena beratnya di situ, mencari dolar saja susah, apalagi mengumpulkan uangnya gitu. Jadi kalau bisa untuk biaya-biaya seperti itu disesuaikan dengan nilai uang di sini, maksudnya tidak dalam bentuk dolar gitu, dengan mata uang setempat. Itu harapan dan yang ingin saya sampaikan agar bisa disampaikan lagi di forum DPR. Terima kasih. Hanya itu. Terima kasih nanti atas jawaban yang Ibu Ayani Christina berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Kus. Saya ingin memberi usulan saja dapat, karena itu pernah jadi crewing manager. Saya mohon kalau bisa para pelaut ABK itu kontrak dari Indonesia pakai 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Banyak mereka terjebak. Jadi punya sampai di sini mereka tidak sadar kontrak itu menguntungkan perusahaan. Mereka tidak mengerti, main tanda tangan saja. Banyak sekali. Ada kerepotan untuk KBRI. Kalau mereka sudah mengerti sebelum berangkat, itu sangat mempermudah untuk KBRI. Mereka tidak terjebak. Yang kedua, banyak ABK kontrak berangkat sebagai ABK, tapi di sini kerja di darat. Sedangkan di Suriname kerja di darat harus punya izin kerja. Jadi mereka kerja sebagai jujur gelap, tidak ada izin kerja, tidak izin tinggal karena sebagai ABK. Nah, ini yang membahayakan kalau ada terjadi sesuatu. Terus yang ketiga, itu saya memberi usulan, kalau boleh, kalau boleh,
itu banyak Suriname membutuhkan pelaut, tapi tidak ada koneksi. Akibatnya hanya perorangan. Contohnya aja di South American Contractor itu membutuhkan pelaut, bukan nelayan, pelaut. Jadi yang punya ANT 1, ANT 2, ANT 3, ATT 1, ATT 2, ATT 3 itu banyak, bukan hanya sini saja, banyak. Itu saja usulan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak, dapat memfasilitasi bagi para pelaku perkawinan campuran untuk mendapatkan kewarganegaraan tidak hanya Suriname tapi juga Indonesia. Jadi untuk mempermudah bagi mereka yang sudah tinggal lama di sini. Dan yang kedua, ini mungkin lebih ke kami di KBRI Paramaribo terkait biaya PNBP. Usulan dari Bu Yulia tadi itu harusnya dalam local currency Suriname dollar, jangan USD. Yang kedua dari Pak Andrikus menyampaikan pertama terkait PMIABK, teman-teman yang bekerja sebagai pelaut, kontrak kerja harusnya dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, untuk mempermudah pemahaman bagi teman-teman yang bekerja sebagai pelaut dan menghindari masalah kedepannya terkait isi kontrak kerja. Kemudian terkait PMIABK, jadi ada teman-teman yang di-hire sebagai PMIABK tapi bekerja di darat, harusnya di laut. Dan yang ketiga, ini mungkin sama seperti yang dibahas sebelumnya terkait MOU kerjasama. Jadi Suriname membutuhkan pelaut tapi memang belum ada koneksi, jadi lebih banyak dari perusahaan direct kepada perseorangan. Itu saja mungkin, bukan dipersilakan. Ya, terima kasih. Bu Yulia, saya tanya sedikit dong, ada Pak Guyuban nggak atau komunitasnya untuk perempuan Indonesia yang menikah dengan warga Suriname? Itu nggak ada. Nggak ada ya? Ada kawan. Setahu Ibu ada berapa orang? Kenal yang dekat saja, sekitar 10 orang. 10 orang, oke. Ya, jadi aspirasi Ibu Yulia itu merupakan, tadi kan saya bilang diaspora Indonesia itu pasti berbeda aspirasinya dengan ABK. Jadi inilah yang merupakan aspirasi daripada perempuan pelaku perkawinan campuran atau warga negara Indonesia profesional yang lama bekerja di luar negeri untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, sayangnya Indonesia sejauh ini hanya mengakui kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi kewarganegaraan ganda ini ada untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Mereka bisa punya dua warga negara Indonesia dan misalnya Suriname, Indonesia dengan Amerika, pokoknya warga negara bapak ibunya, dua-duanya sampai usianya 18 tahun. Setelah itu mereka harus memilih. Tapi proses pemilihan itu bisa dilakukan dalam durasi waktu 3 tahun. Jadi kalau kita mau lihat 18 plus 3 sampai 21 tahun lah si anak itu baru harus memilih. Kalau dia tidak memilih juga, dia tidak mau melepas kewarganegaraan asingnya, Indonesia akan melihat dia sudah melepas kewarganegaraan Indonesianya. Nah, apakah ini akan berubah di kemudian hari? Tergantung political will. Tadi kan kita lihat tugasnya DPR membuat undang-undang bersama pemerintah ya, dalam hal ini Presiden. Jadi tergantung political will-nya DPR dan pemerintah gimana gitu. Waktu pertama kali 2019 saya pernah membuat fokus group discussion di DPR. Ini pertama kalinya nih diadakan di DPR langsung, dibuka wakil ketua DPR waktu itu untuk mengangkat wacana ini, untuk melihat perspektif pemerintah terhadap ini bagaimana sih gitu. Dan ternyata tantangannya itu kuat. Jadi banyak yang menolak. Badan intelijen negara menolak. Lalu BAIS TNI juga menolak karena mereka mengaitkan dengan national security, kepentingan keamanan nasional gitu. Jadi sejauh ini itulah statusnya. Tidak mungkin kita berikan kewarganegaraan Indonesia pada semua orang ya. Semua orang bakal dari Cina itu bakal pindah semua tuh, warga negara Cina pindah ke Indonesia gitu. Jadi harus terbatas. Nah, seperti apa yang cocoknya, apakah kelihatannya sejauh ini sih hanya untuk anak-anak hasil dari perkawinan campuran ya, itu satu hal, tapi ini masih debatable, masih terbuka wacananya untuk didiskusikan atau dikaji lebih lanjut. Tapi satu hal Bu Yulia, kalau memang dirasakan membebani sekali menjadi warga negara Indonesia di perantauan, sebetulnya bisa tetap menjadi warga negara asing ya, berubah menjadi warga negara asing. Dan kemudian nantinya banyak ini terjadi di Turki, jadi perempuan
Indonesia menikah dengan warga negara Turki, lalu kemudian dia juga masuk jadi warga negara asing. Nah, kemudian ya namanya kehidupan ya, siapa yang tahu rupanya mungkin suaminya meninggal atau dia udah tua, dia ingin kembali ke Indonesia. Nah, dia bisa kembali melakukan naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali. Dan itu prosesnya juga tidak ribet. Nah, untuk Pak Andrikus, cara naturalisasi ya ada di PP. Bisa dilihat nanti, aku akan kirim ke KBRI ke Mas ini apa namanya, biar bisa diteruskan ke teman-teman yang mau ini ya. Jadi kita bisa mengambil warga negara suami juga, tapi nanti bisa ambil kewarganegaraan kita nantinya. Misalnya udah lama nih ya, dia pengen kembali ke Indonesia kan, pengen di Indonesia, bisa ngambil dari warga negara Indonesia lagi. Naturalisasi nama prosesnya. Itu juga kita berikan pada warga negara asing. Kalau warga negara asing mau jadi warga negara Indonesia, mereka harus melalui proses naturalisasi. Pastinya lebih mudah untuk WNI daripada WNA. Itu berlaku untuk keturunan juga. Untuk keturunan, ketika akhirnya nanti dia memilih warga negara asing nih sekarang, dan kemudian di masa depan dia pengen jadi WNI, bisa. Prosesnya sama. Walaupun misalnya salah satu dari orang tuanya kebetulan WNI itu udah tiada gitu, tetap bisa. Tapi ya itu dokumentasinya harus disimpan ya. Jadi biar ada kronologis lah, biar lebih mudah nanti pembuktiannya. Terima kasih. Pak Andrikus, terima kasih banyak masukannya. Jadi di PP ABK yang saya bilang tadi, peraturan pemerintah soal ABK, memang kontrak itu harus dual language, harus dua bahasa. Karena ya kalau bahasa Inggris ya siapa yang ngerti ya kan, nggak semuanya bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi itu harus, tapi karena ibaratnya kalau peraturan baru dikeluarkan itu kan kita perlu kasih jeda ya, berapa lama sih kira-kira sampai dia bisa diimplementasikan secara menyeluruh gitu. Tapi semua manning agency itu mereka nantinya akan berkewajiban untuk memastikan kontrak itu dibuat dalam dua bahasa. Dulu itu ABK itu kenapa ribet? Karena proses rekrutmennya itu bisa dilakukan oleh beberapa instansi. Kemenaker bisa rekrut, lalu Kementerian Perhubungan bisa merekrut. Jadi ada beberapa instansi. Nah ini kemudian menjadi sumber persoalan karena jadinya bisa lempar-lemparan, koordinasinya juga jadi tidak satu atap. Nah sekarang hanya Kementerian Tenaga Kerja lah yang bisa mengeluarkan buku PAUD, semua itu jadi udah diatur lebih simple agar pengawasannya nanti lebih mudah. Jadi ya harapan kita ya ini bisa jalan ya, agar paling tidak satu proses itu bisa berjalan dengan baik. Karena tantangannya kan banyak. Bekerja di laut kan nggak mudah ya. Pastinya juga segala macam kejadian bisa terjadi di sana. Jadi kita coba atur dari sisi kontrak dulu. Kontrak itu kan mengatur hak-hak basic, mulai dari upah, lalu jam istirahat, waktu cuti, dan lain-lain, asuransi kesehatan. Nah itu adalah hal-hal basic yang paling tidak harus ada agar seseorang bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Bapak Duta Besar dan Ibu Krisdayanti yang sudah hadir bersama-sama dengan kami untuk berbagi silaturahmi dengan teman-teman Bapak Ibu WNI yang ada di Suriname. Acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan acara pertama, tapi sebelumnya kita foto bersama. Mungkin foto bersama pertama itu ya, jadi foto souvenir pemberian dari Bu Kristina kepada Bapak Dubes. Ya, semua. 1, 2, 3.
malu sama dia. Ini jam makan kita. Ya, Bandung, Jawa Barat.